Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Redo Khaira, NIM 2020 151 129 dari Prodi Penjas, kelas 1D, akan menjawab 5 pertanyaan UTS. Pengertian manusia menurut agama. Manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Allah menciptakan manusia itu untuk sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Karena yang membedakan manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya, seperti hewan, tumbuhan, adalah manusia itu memiliki hati dan pikiran yang dapat membedakan baik dan yang buruk. Lalu pengertian manusia secara umum. Manusia adalah spesies Homo sapiens, yaitu spesies dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi serta emosi untuk menyimpulkan sesuatu yang untuk dirinya sendiri. Fase penciptaan manusia. Kehidupan dalam rahim memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama preembrionik, 2,5 minggu pertama di dalam kandungan. Lalu kedua embrionik, dari 2,5 minggu pertama dalam kandungan sampai ke minggu ke-8. Dan yang ketiga adalah fetus atau janin, mulai pembentukan sebuah bayi itu, yaitu dari minggu ke-8 hingga kelahiran. Lalu pengertian agama dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan seseorang dan kepribadiannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya serta lingkungan sekitarnya. Jadi maksudnya di sini, dengan bereligi atau beragama, seseorang itu mengikat dirinya kepada Tuhan. Macam-macam agama yang kita ketahui di dunia itu adalah Islam, Konghucu, Hindu, Buddha, Kristen, agnostik, serta Yahudi. Sekian jawaban nomor 1. Baiklah, nomor 2. Apa saja yang menjadi sumber ajaran Islam? Sumber ajaran Islam itu ada 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah atau hadis, yang ketiga ijtihad. Baiklah, yang pertama Al-Quran. Al-Quran secara harfiah merupakan sebuah bacaan. Al-Quran adalah firman Allah atau ayat-ayat suci Allah yang diturunkan langsung kepada Rasulullah SAW. Yang kedua sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis adalah perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu yang ketiga adalah ijtihad. Baiklah, nomor 3. Apa saja yang menjadi kerangka ajaran Islam? Kerangka dasar ajaran Islam meliputi 3 konsep kajian pokok. Yang pertama akidah, yang kedua syariat, dan yang ketiga akhlak. Pengertian akidah. Akidah adalah keyakinan atau kepercayaan kita terhadap agama yang kita anut, seperti akidah kita terhadap Islam. Kita harus meyakini dan mempercayai Al-Quran dan Sunnah. Lalu syariah. Syariah merupakan jalan hidup Muslim yang memuat ketetapan Allah dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan atau perintah untuk menjalani kehidupan. Dan yang ketiga adalah akhlak. Akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan perbuatan yang baik. Nomor 4. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Perbedaan Nabi dan Rasul itu terletak pada tugasnya setelah dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Nabi setelah diberikan wahyu oleh Allah itu untuk dirinya sendiri dan tidak diwajibkan untuk diajarkan kepada umatnya. Sedangkan Rasul setelah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diwajibkan untuk mengajarkannya kepada seluruh umatnya. Ada 25 nabi dan rasul. Yang pertama Adam, Idris,
Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 5. Atau terakhir, mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Karena qada dan qadar itu merupakan rukun iman yang wajib kita imani. Jika seorang muslim tidak mengimani qada dan qadar, maka tidak sempurnalah iman seorang muslim tersebut. Baiklah, pengertian dari qada. Qada adalah takdir atau ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah atau tidak bisa disangkal oleh siapapun. Contohnya, saya adalah seorang pria dan saya adalah seorang manusia. Saya tidak bisa mengubah takdir saya menjadi seorang hewan atau tumbuhan. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah atau takdir yang masih bisa diubah dengan cara berikhtiar atau berusaha. Contohnya, jika dalam suatu pertandingan, seseorang harus memenangkan pertandingan tersebut dengan cara berlatih keras agar dapat memenangkan pertandingan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.